Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba' fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Hingga detik ini Allah masih mempercayai kita, yaitu dengan menitipkan nikmatnya buat kita bersama. Sehingga dengan nikmat dan taufik serta rahmatnya kita bawa hadir ke tempat yang sangat mulia ini dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholawat beserta salam tidak lupa juga kita kirimkan buat junjungan alamnya yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku, kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang berbahagia. Judul yang akan kita bahas di siang hari yang berbahagia ini yaitu zakat dan kepedulian sosial. Sebelum kita bahas lebih jauh lagi atas judul ini, khotib ingin menyampaikan wasiat takwa buat kita bersama, yaitu mari sama-sama kita mengerjakan perintah Allah, sama-sama berbuat sebaik-baik mungkin untuk menjadi hamba yang bertakwa, hamba yang baik, dan tentunya hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta jauh sekali kita tinggalkan apa-apa saja yang merupakan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan segala perintah yang kita kerjakan dan segala larangan yang kita jauhi itu bisa membuat kita menjadi hamba yang bertakwa seutuhnya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang berbahagia. Kalau kita lihat dari judul ini, yaitu zakat dan kepedulian sosial. Artinya kita harus mengetahui apa-apa saja yang terkandung di dalam zakat ini. Dan tentunya ketika kita didengarkan kalimat zakat, kita membicarakan, mengatakan kata-kata zakat, artinya di sini kita harus menghitung semua harta yang kita miliki itu. Apakah kita sudah berzakat atau belum? Apakah kita sudah berhak mengeluarkan zakatnya atau belum? Inilah yang harus kita perhatikan di dalam hidup dan kehidupan kita. Kenapa? Kalau seandainya hari ini kita sudah sampai nisabnya, sudah sampai haulnya, namun zakat itu tidak kita keluarkan, maka ingatlah harta yang hari ini kita kumpulkan, kekayaan yang hari ini kita cari, sibuk kita dengan mencari harta untuk menyenangkan diri kita saat di dunia ini. Pergi pagi, pulang sore. Atau bahkan pergi pagi, pulang pagi lagi untuk mendapatkan harta kekayaan. Namun harta kekayaan tersebut menyusahkan kita saat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita tidak keluarkan zakatnya. Kalau kita lihat zakat ini adalah bukan milik kita, kenapa kita harus keluarkan zakat kita? Salah satu penyebab dari zakat ini adalah untuk membersihkan harta kita tersebut. Artinya tidak seutuhnya harta yang kita miliki tersebut, yang ada di dalam penguasaan kita itu, tidak seutuhnya milik kita.
namun ada hak orang lain di dalamnya. Sekalipun kita mengatakan ini adalah hasil jerih payahku, pergi pagiku, kerjaku, pulang malamku untuk mendapatkan harta ini adalah milikku. Namun kata Allah tidak. Itu semua bukan milik kita. Coba kita lihat pengertian zakat ini. Kalau zakat menurut para ulama yaitu berasal dari kata zaka yang berarti tumbuh, berkembang atau bersih. Kita lihat pengertian yang disampaikan oleh ulama kita. Tumbuh, berkembang dan bersih. Inilah dia. Kalau seandainya kita pikirkan, memang sangat-sangat tidak masuk di akal. Harta kita keluarkan, kenapa bisa berkembang? Harta yang hari ini kita keluarkan, kita berikan kepada orang lain, kok bisa tumbuh? Terkadang akal sehat kita tidak bisa menerima hal ini. Inilah yang telah diracuni kepada pemikiran kita. Kita masih ingat satu pepatah yang mungkin seumur apapun kita, setua apapun kita masih ingat dengan pepatah ini. Menabung pangkal kaya. Inilah dia racun yang disebarkan oleh pihak ateis. Pihak mereka yang tidak senang dengan Islam, mereka sebarkan kalimat ini. Artinya semua orang pingin kaya. Semua orang pingin memiliki harta yang banyak. Bagaimana caranya? Tentu pegang pepatah ini, pegang filsafat ini, menabung pangkal kaya. Akhirnya kita sibuk menabung, kita kumpulkan harta kekayaan kita sebanyak-banyaknya, lupa untuk bersedekah, lupa berinfak, lupa berwakaf, lupa berzakat. Akhirnya kita merasa bahwasanya kita sudah menjadi orang kaya. Kenapa? Karena kita senang menabung. Padahal agama kita tidak mengajarkan seperti itu. Apa yang diajarkan oleh agama kita? Yang diajarkan oleh agama kita itu adalah sedekah pangkal kaya, zakat pangkal bahagia. Inilah dia. Kalau seandainya hari ini kita pakai filsafat ini, kita pakai filosofi ini, insya Allah kehidupan kita akan tenang dunia, tentunya akan bahagia di akhirat. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, silahkan kita hitung harta kekayaan kita. Kalau sudah sampai nisabnya, kalau sudah sampai haulnya, keluarkanlah zakat 2,5% dari harta tersebut. Keluarkan kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Jangan kita simpan harta kita. Jangan hal hari ini kita berbuat semau kita hanya untuk mengumpulkan kebahagiaan-kebahagiaan dunia, namun kita lupa berbuat apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kalau seandainya hari ini tujuan kita adalah dunia, maka kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah akan cerai-beraikan semua urusan kita. Artinya semua urusan kita tidak akan pernah hadir di dalam kehidupan kita. Artinya tidak akan ada penyelesaiannya semua masalah kita. Kenapa? Allah akan cerai-beraikan. Ini kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Man kana fid dunya hammahu, barang siapa yang dunia adalah tujuan kehidupannya, artinya dia bekerja hanya untuk mencari kesenangan dunia, dia berbuat hanya untuk mendapatkan kebahagiaan dunia, harta dunia, lalu kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, faraqallahu alaihi amruhu, maka Allah akan cerai-beraikan semua urusannya. Makanya kita lihat harta kita banyak, namun anak kita tidak menjadi anak penghafal Al-Quran. Harta kita banyak, rumah kita gedongan, mobil kita mewah, namun kita tidak ada mendapat ketenangan di dalam diri kita. Sakit, sebentar-bentar sakit, sebentar-sebentar ke rumah sakit, sebentar-sebentar pergi ke negeri jiran sana. Untuk apa? Untuk berobat. Padahal harta kita banyak. Padahal kalau seandainya kita lihat kebahagiaan itu ada sebenarnya di dalam diri itu. Namun karena dunia adalah tujuannya, maka Allah cerai-beraikan semuanya. Kesehatannya Allah akan ambil. Anak-anak yang soleh dan soleha Allah tidak akan berikan anugerah kepada mereka. Kenapa? Dunia adalah tujuannya. Apa penyebabnya? Kenapa Allah cerai-beraikan urusannya? Kita lihat lagi kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ja'ala faqrahu baina ainai. Sesungguhnya Allah akan letakkan kefakiran, kekurangan
di kedua mata manusia tersebut. Ini dia. Rugi sekali kalau seandainya dunia adalah tujuan kita. Rugi sekali kehidupan kita di dunia ini kalau seandainya dunia merupakan tujuan utama kita, bukan akhirat. Silahkan kumpulkan harta yang banyak, kata Allah. Silahkan cari harta yang banyak, kata Allah. Namun jangan lupa belanjakan harta itu, bawa harta itu untuk menyenangkan kita saat di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Jangan sampai hari ini kita sudah repot untuk mencarikan harta, kita susah untuk mendapatkan harta. Setelah kita meninggal, kita juga disusahkan oleh harta tersebut. Jangan sampai ini terjadi. Biarlah kita susah mencari harta, biarlah kita sibuk mencari harta, sampai-sampai waktu istirahat kita pun terkorban. Namun kita bawa harta tersebut untuk menyenangkan diri kita saat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama berpendapat bahwasanya sesungguhnya seseorang itu saat Allah berikan, saat Allah titipkan kembali ruh kepada jasadnya saat dia di alam kubur, ketika dia membuka matanya, yang pertama sekali amalan atau pahala balasan dari Allah yang pertama sekali dilihatnya saat di alam kubur adalah pahalanya sedekah. Ini kata ulama kita. Ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah dicabut nyawa kita oleh malaikat Israel, malaikat maut, berpisahlah nyawa dan tubuh kita. Jasad kita ada di hadapan saudara-saudara kita. Ruh kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah jasad kita dikuburkan, maka Allah kembalikan lagi ruh kita kepada jasad kita. Itulah yang akan kita lihat pertama sekali saat kita melihat jasad kita, terbuka mata kita. Saat dikembalikan ruh kepada jasad kita, kita melihat pahala sedekah kita sedikit, pahala infak kita sangat-sangat kurang, zakat kita sedikit, wakaf kita mungkin tidak ada sama sekali. Saat itulah kita minta kepada Allah untuk dikembalikan lagi ke muka bumi ini. Allahumma rabbana sami'na ya Allah, wa absorna ya Allah, farji'na na'mal solihah. Ini yang kita mintakan kepada Allah, ini yang kita ucapkan kepada Allah. Farji'na, bangkitkan lagi aku ya Allah, na'mal solihah. Ini yang permohonan kita. Namun apa yang terjadi? Ketika itu tidak akan ada pengembalian lagi kita ke muka bumi. Penyesalanlah yang akan kita hadapi. Penyesalanlah yang ada di dalam diri kita saat itu. Kalau seandainya di dunia ini sedikit sekali pahala kebaikan yang kita lakukan, infak kita sedikit, sedekah kita sedikit, zakat kita sayang sekali mengeluarkannya, hati-hatilah, Allah akan balas dengan balasan yang sangat pedih. Saudaraku kaum muslimin, sidang jemaah Jumat yang berbahagia, coba kita lihat perintah zakat sangat-sangat Allah agungkan di dalam Al-Quran. Bahkan Allah gandengkan dengan perintah solat. Wa aqimus solah wa atuz zakah, kata Allah. Dirikanlah solat. Padahal solat kita tahu bahwasanya solat itu adalah tiangnya agama. Namun Allah gandengkan perintah zakat dengan perintah solat. Artinya sesungguhnya begitu besar keutamaan di dalam zakat ini. Kalau cukup harta kita keluarkan, tidak ada gunanya solat kita lakukan kalau seandainya zakat itu tidak kita keluarkan. Kenapa? Karena antara solat dan zakat, dia itu adalah merupakan satu kesatuan perintah dari Allah, satu paket perintahnya. Kerjakanlah kedua-duanya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, coba kita lihat manfaat dari zakat tersebut. Yang pertama, manfaatnya adalah membersihkan hati dan diri bagi mereka yang mengeluarkan zakat. Mungkin ada hari ini kecemburuan sosial kita tinggi. Kita senang sekali bila melihat orang susah. Susah sekali bila melihat orang senang. Hati-hati, berarti kita dihinggapi oleh penyakit hati. Maka salah satunya obat adalah keluarkan zakat dari harta kita. Berinfaklah, bersedekahlah. Ini yang pertama. Yang kedua, yaitu akan menenangkan hati kita. Mungkin di rumah kita tidak tenang, di kantor kita gelisah, di perjalanan kita membuat kita sangat-sangat tidak nyaman sekali. Maka hati-hatilah, berarti ada sesuatu yang Allah ingin ambil dari kita. Sebelum itu terjadi, keluarkan zakat kita, berinfaklah, bersedekahlah. Ini yang kedua. Yang ketiga, akan menghapus dosa. Pasti orang yang bersedekah, orang yang berwakaf,
dosanya akan Allah ampuni. Apapun itu, kalau seandainya sedekah, infak, zakat yang dikeluarkan dengan ikhlas hanya mengharap ridhonya Allah, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Yang keempat, berikutnya lagi, yaitu akan membersihkan harta. Yang terakhir, yaitu akan melipat gandakan rezeki yang ada di dalam genggaman kita. Nah, ini dia rezeki yang kalau seandainya hari ini kita kumpulkan, insya Allah akan bersih. Kenapa? Karena adanya zakat yang kita keluarkan. Namun saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, coba kita lihat apa siksaan bagi orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat. Allah akan berikan siksa yang besar, yang pedih kepada mereka-mereka yang tidak mau mengeluarkan zakat. Ada 3 siksa yang Allah bagi mereka yang tidak mengeluarkan zakat. Ini siksa yang besar sekali, belum lagi yang kecil-kecilnya. Coba kita lihat apa yang dari 3 tersebut. Yang pertama yaitu siksa, Allah akan berikan siksaan yang sangat pedih di dunia dan akhirat. Hati-hati kalau seandainya kita berpikir bahwasanya harta itu adalah milik kita, tidak kita belanjakan di jalan Allah, Allah akan berikan siksaan yang pedih kepada kita. Apa kata Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surat At-Taubah ayat 34? Apa kata Allah? Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkan di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang amat pedih, kata Allah. Allah sendiri yang mengatakan hal itu. Insya Allah Allah tidak akan pernah memungkiri janjinya. Allah tidak akan mendustai janjinya, karena Allah adalah maha menepati janji. Berbeda dengan manusia. Hari ini kalau manusia berjanji, boleh jadi besok dia akan lupakan janji tersebut. Namun kalau Allah sudah berjanji, janji itu pasti. Ini yang pertama, siksa bagi mereka yang tidak mau mengeluarkan zakat. Yang kedua, yaitu akan disulut kepada badan mereka dari batu yang panas yang berasal dari neraka jahanam. Sakit sekali saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala kalau kita berpikir masalah api. Di dunia ini cobalah kita lihat apakah ada seseorang manusia yang tahan dengan api. Saya rasa tidak. Apalagi api yang berasal dari neraka jahanam. Panasnya lebih dari 70.000 kali lipat panasnya daripada api yang ada di dunia ini. Ini yang kedua. Yang ketiga, yaitu akan diinjak oleh hewan peliharaan kita saat di dunia. Akan diinjak kepala kita, badan kita, kaki kita, tangan kita oleh hewan peliharaan yang ada di dunia ini. Coba kita lihat, mungkin kita berpikir saya tidak memelihara hewan. Saya tidak memelihara hewan saat hidup di dunia. Namun kita ingat, hewan ini adalah kiasan. Kita kumpulkan harta kita. Kita hadirkan mobil di dalam rumah kita. Kita hadirkan sepeda motor di rumah kita. Kita hadirkan sepeda di rumah kita. Kita hadirkan kursi-kursi di rumah kita. Inilah nantinya yang akan menginjak kita saat harta itu tidak kita infakkan, saat harta itu tidak kita zakatkan. Hati-hati, mobil yang akan menginjak kita, sepeda motor yang akan menginjak diri kita, sepeda, kursi dan lain sebagainya yang akan menginjak kepala kita, tubuh kita saat kita menyimpan harta kekayaan itu tidak kita zakatkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang berbahagia, mungkin ini yang bisa khatib sampaikan di kesempatan yang singkat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita bersama. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.